akan disampaikan oleh Mbak Eli Mangunsong sebagai perwakilan dari Animal Friends Jogja. Kepada Mbak Eli dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir di acara kami pagi ini. Semoga apa yang kami sampaikan pagi ini bisa memberi manfaat baru bagi kita semua. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang sudah terjadi setelah pertemuan kita yang lalu pada acara selesaikan di bulan Mei lalu. Jadi sedikit cerita untuk kalau kami bilangnya campaign ya. Kalau kampanye Indonesia Bebas Kandang Baterai ini cukup mendapat banyak liputan dari media massa, baik TV maupun radio, kemudian juga ada majalah, dan sepanjang perhitungan kami itu ada 80 liputan. Jadi bisa dibilang apa yang kami sedang kerjakan ini pun memang menarik, cukup menarik perhatian, dan harapan kita tentunya dengan semakin banyak yang perhatian, semakin banyak yang peduli, apa yang menjadi tujuan kita supaya peternaknya dan tentunya ayamnya juga lebih sejahtera gitu ya. Nah, ini saya mau menambahkan juga, hingga saat ini di Jogja ada 6 perusahaan yang sudah berkomitmen untuk hanya menggunakan telur bebas kandang baterai. Salah satunya adalah Yadikayu yang kita gunakan sekarang. Kemudian ada Coklat Monggo, Via Artisan Bakery, Mediterranean, Bumi dan Kebun Batik. Kemudian untuk yang di skala nasional ada Burger King, itu Bapak Ibu sudah tahu ya Burger King bagaimana besarnya. Kemudian ada Local Grill dan ada Pizza Marsano. Dan yang paling terbaru adalah ini baru saja mereka mengumumkan secara global komitmen mereka hanya untuk menggunakan telur bebas kandang baterai. Ini ada Yum Brands. Jadi Yum Brands ini adalah satu payung perusahaan yang membawahi 3 perusahaan besar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui merek-merek yang ada di layar ini. Nah, tentunya dengan perkembangan ini kami harap memang akan membawa kabar baik bagi peternak di Indonesia dengan semakin banyak permintaan telur bebas kandang yang lebih sejahtera, yang sehat, dan tentunya saya yakin ini menjadi harapan para Bapak Ibu sekalian adalah harga yang sesuai dengan harga produksi. Nah, kemudian mengapa hari ini kami mengadakan acara ini? Supaya Bapak Ibu sekalian mengetahui bagaimana sistem dan standar yang disyaratkan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk telur yang sejahtera. Silakan nanti disimak materi pemaparan dari pemateri kami. Kami dengan kehadiran para pemateri ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sempat muncul di pertemuan sebelumnya, dan juga apabila ada pertanyaan baru nanti bisa langsung dijawab oleh pemateri yang lebih memahami secara teknik mengenai peternak. Dari kami sekian, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Eli atas pembukaan dan sambutannya. Ya, jadi acara ini adalah tindak lanjut dari Sarasan Peternak yang kita adakan Mei lalu tentang bagaimana tren telur ayam sejahtera ini sudah merambah ya ke Indonesia terutama. Nah, jadi harapannya sebagai peternak ayam petelur khususnya di Yogyakarta kita bisa mengikuti dan melaksanakan dan bisa berpartisipasi dalam tren yang telah mendunia ini, seperti itu. Nah, baik, acara yang kedua yaitu sesi materi. Nah, namun dalam hal ini Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh Mas Adit yang akan menerjemahkan dalam materi, karena itu Mas Adit yang di sebelah sana. Karena kita tahu bahwasanya beberapa materi yang ada di
pada acara hari ini melalui Zoom itu berasal dari luar negeri gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan butuh bantuan untuk menerjemahkan. Jadi materi pertama yaitu dari Global Food Partner. Global Food Partner ini adalah perusahaan konsultasi multinasional yang bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk mengimplementasikan dan menjaga kesejahteraan satwa yang tinggi dan kebijakan sumber bahan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan mereka. Yang pertama ada Hanahlum, bisa ditunjukkan yang mana materinya Mbak? Ya, Hanahlum dari Global Food Partner. Bisa say hi dulu, Hanahlum. Thanks. Ya, oke. Ini berikutnya ada Dr. Kate Hesher. Oh, Kate, ya. Bisa say hi, ya itu. Yang kedua ada Hanahlum. Hi everyone, thank you for having us. We're very happy to be here. Yes, thank you for inviting us. It's a pleasure to be here to speak to you today. We've prepared a talk to present some information on different cage-free systems that are available, and also talk about a cage-free model farm that we're developing and some of our projects in the region that we and how we work to support egg producers. Pleasure to be here today. Thank you. Kami hari ini akan mengenai beberapa sistem bebas sandang baterai yang bisa diaplikasikan. Senang bisa ada di sini. Sebelum itu kita mau perkenalkan materi dia satu-satu gitu ya Mbak ya, biar sama-sama tahu semuanya. Jadi tadi ada dari Global Food Partner, ada Hanahlum dan Dr. Kejer. Nah yang berikutnya ada dari Certified Human, Pak Fajar. Nah Pak Fajar ini untuk inspektor di wilayah Indonesia, jadi mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan kita. Halo, Buya, Pak Pagi, ya, bagian kerja, saya untuk bantu saya untuk melakukan inspeksi. Kali ini saya pernah melaksanakan di Asia Tenggara itu di Malaysia ada 2 farm yang kita pernah inspeksi mulai 3 tahun yang lalu. Berharap juga bisa nanti saat melakukan inspeksi. Terima kasih. Saya di bisa ada di fakultas program ini. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk perkenalan singkatnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi materi seperti itu ya. Berikutnya ada Pak Robi. Beliau adalah Direktur Utama PT Inti Prima Satwa Sejahtera, yaitu pemilik peternakan bebas kandang baterai skala besar dengan merek dagang Healthy Egg. Dipersilahkan Pak Robi untuk memperkenalkan diri secara singkat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara ini. Ya semoga dalam acara ini materi yang saya berikan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan bermanfaat bagi teman-teman yang mau bertransformasi dari teman-teman sembako ini. Ya, baik, terima kasih Pak Robi. Berikutnya, diinformasikan saja nanti ada pemateri satu lagi, Profesor Ali. Namun saat ini beliau belum bisa join bersama kita, tapi nanti beliau pasti akan memperkenalkan diri. Nah juga telah hadir sebagai sebagai perwakilan dari pemerintah, yaitu ada Bapak
Yosafat Sudarsa dari BPKP DIY. Dan juga ada Mas Frank dari Sinergi Animal, yaitu koalisi kecamatan. Baiklah, langsung saja sesi materi. Dalam sesi ini saya serahkan kepada Kak Nomen untuk mengarahkan ke materi. Dipersilakan. So we have the slides translated. So he was going to read out the notes for each slide to present it like that. Are you happy to do that? Yes. Okay, perfect. Jadi saya akan membacakan presentasi yang sudah disiapkan oleh Ibu Kate. Jadi sedikit pengenalan dari pembicaranya. Ibu Kate Harper ini adalah seorang saintis atau ilmuwan di bidang peternakan dari Global Partners. Dan presentasi dari Ibu Kate hari ini akan menjelaskan mengenai sistem kandang XP atau bebas kandang baterai dan cara pengaplikasiannya. Itu sistem kandang satu tingkat atau floor base. Jadi dalam sistem ini ayam dan peralatan yang digunakan diletakkan di satu lantai yang sama di dalam kandang, di bagian atas atau di dekat lantai. Jadi kalau kita misalnya bayangkan ada satu rumah, misalnya rumah itu semuanya itu ada di satu lantai, entah itu dapur, kamar tidur, ruang tamu, semuanya berada di satu lantai, itu tidak bertingkat. Nah kalau dalam sistem yang ini lantai itu bisa sepenuhnya ditutup dengan alas liter atau kombinasi dari alas liter dan area slat, alas slat atau alas renggang. Jadi bisa ada dua pilihan, antara semuanya ditutup dengan liter atau dibagi dua. Nah biasanya kalau dibagi dua, biasanya seenggak-enggaknya sepertiga dari kandang itu ditutupi oleh alas liter. Itu yang sistem satu tingkat atau floor base. Sistem yang berikutnya adalah sistem bertingkat atau sistem apiari. Nah ini tuh bentuknya kurang lebih mirip rumah susun ya, atau apartemen. Jadi kayak kalau misalnya di rumah itu dapur dan yang lain mungkin nanti di lantai 1, terus ruang tamu, kamar tidur dan sebagainya di lantai 2. Nah kalau di dalam sistem bertingkat ini atau apiari, ayam untuk berpindah-pindah itu mereka bisa berjalan atau mereka bisa terbang atau meloncat dari satu tingkat ke satu tingkat lain. Nah biasanya sistem bertingkat atau apiari ini digunakan oleh produksi telur yang berskala besar, dan ini merupakan pilihan yang cukup banyak digunakan oleh para produsen yang mulai beralih dari produksi kandang baterai ke kandang cage-free, karena mereka bisa memaksimalkan ruang vertikal yang sudah ada di dalam kandang. Semua sistem yang ada yang sudah saya jelaskan tadi itu semuanya sebenarnya bisa, baik yang bertingkat, satu tingkat, beranda atau free range, itu semuanya sebenarnya dapat menyediakan lingkungan yang cocok bagi ayam untuk menjadi lebih sehat dan menghasilkan banyak telur. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah sistem tersebut harus dirancang dengan baik dan juga dikelola dengan baik. Oke, jadi untuk telur ayam, kita tahu bahwa untuk produksi telur ayam cage-free itu biayanya lebih tinggi daripada telur yang dihasilkan diproduksi dengan sistem konvensional. Nah, perbedaan biayanya ini berbeda-beda dari tiap negara. Tapi dalam pasar yang biasanya lebih matang, biaya produksi cage-free biasanya berkisar 20% sampai 40% lebih tinggi dibanding dengan biaya produksi telur konvensional. Nah, cuma yang perlu diingat memang perbedaannya ini bervariasi dari tiap ternak maupun di tiap negara. Nah, di Indonesia sendiri untuk pelatihan dan
model peternakan Casey ini pusatnya nanti akan ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi nanti di bulan Juni kemarin sudah ada penandatanganan virtual untuk secara resmi meluncurkan program kemitraan ini. Selanjutnya akan ada Pak Robi dari PT IPSS Inti Prima Satwa Sejahtera. Yang saya tadi bilang, beliau adalah pemilik peternakan bebas kandang baterai skala besar dengan merek dagang Healthy Egg. Pak Robi sendiri nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses perubahan beliau dari peternak kandang baterai ke bebas kandang baterai, karena beliau juga dulu adalah peternak kandang baterai. Silahkan Pak Robi, waktunya 20 menit. Terima kasih. Nah, untuk PT Inti Prima Satwa Sejahtera sendiri, itu sebenarnya kita perusahaan sudah cukup lama bergerak di bidang peternakan. Kita tuh mulai dari sebenarnya sama seperti Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Kami bermula dari peternak skala kecil sekali, dari 70 ekor. Cuma mungkin dimulainya kita bermula lebih awal, jadi kita mulai di tahun 1979. Kemudian kita pada saat pertama itu PT Inti Prima Satwa Sejahtera itu mulai mengembangkan budidaya dari ayam pedaging, ayam broiler kalau kita sebut di sini. Itu sampai tahun 98, dan mulai berpindah kita ke ayam petelur itu di tahun 1999. Nah, di tahun itu ya karena saya waktu itu tahunnya kita ngertinya pelihara ayam itu kandangnya hanya kandang baterai, jadi kita mulai pelihara kandang baterai itu di tahun 1999. Nah, mulai kita berpindah ke kandang Casey itu di tahun 2002, dan akhirnya kita merubah dari tahun 2002 itu kita belajar terus berinovasi, memperbaiki manajemen. Kita punya manajemen peternakan, pemeliharaan, baik kandang, dan akhirnya kita bertransformasi menjadi kandang cage free 100% dengan model dengan kandang semi modern di tahun 2015 hingga sekarang dengan total kapasitas 50.000 ekor layer produksi. Oke, latar belakang dari perubahan, kenapa kita berubah dari kandang baterai ke kandang cage free? Karena itu kita sebenarnya keinginan itu bermula dari keinginan kita untuk membuat satu kondisi peternakan yang lebih nyaman, baik untuk ayam dan juga bagi operator kandang kita. Jadi waktu itu kita pelihara kandang baterai itu, saya juga masuk di sana. Notabene kandang baterai itu kan konotasinya bau ya, bau supek. Jadi kita pengen bagaimana caranya kita pelihara ayam ini lebih baik lagi lah, supaya ayam kita lebih nyaman, dan kalau misalnya lebih nyaman, operator kita lebih nyaman juga, lebih betah kerja, dan juga kalau ayamnya lebih nyaman pastinya lebih sehat, sehingga kalau lebih sehat akhirnya kita bisa menghasilkan produk telur yang lebih baik, lebih berkualitas. Dengan itu pada akhirnya kita memiliki satu daya saing, sehingga keberlangsungan usaha peternakan kita itu lebih dapat dipertahankan ke depannya. Nah, di modul ini sudah tertulis tentang bagaimana cara persyaratan ketentuan tentang beternak bebas kandang baterai seperti itu. Nah, setelah ini silahkan Bapak Ibu, kita ada break sebentar 5 menit untuk mungkin Bapak Ibu bisa peregangan tubuh supaya tidak lelah duduk, atau juga bisa mengambil konsumsi yang telah disediakan. Minum juga ada, teh atau kopi silahkan dipilih selama 5 menit. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh fasilitator. Ada saya sendiri, Rani, ada Mbak Yupita, ada Mbak Yupita dan ada Pak Andi di sini.
Disilahkan Pak untuk pemaparan hasil diskusinya. Karena itu harus berpindah dari kandang baterai ke mix free. Yang pertama kan pasti kalau peternakan yang menjadi nilai kan seberapa atau potensi keuntungan atau istilahnya nilai bisnis dari perpindahan itu kan. Jadi seberapa bagusnya adanya perubahan dari kandang baterai ke mix free itu, terutama nilai jual telur. Sampai sekarang pakan itu menghabiskan 70% untuk biaya produksi dari peternak itu sendiri. Nah, apabila kita akan istilahnya berpindah dari baterai ke free cage, adakah pakan yang baik untuk produktivitas peternak itu sendiri? Apakah pakan yang digunakan itu sama atau berbeda gitu? Kalau untuk yang free cage itu seperti apa tekniknya dan pengaruhnya pada ayamnya sendiri ataupun pada telurnya. Nah, dari kita yang peternak konvensional itu kita beberapa menemui kesulitan, misalnya ukuran kandang sama perawatan kandangnya. Apakah itu kan itu pasti akan mengubah segalanya dari yang kandang konvensional atau yang free cage. Kemudian untuk masalah biayanya, kemudian jenis pakannya, apakah pakannya itu sama dengan yang pakan yang di kandang konvensional ataupun dibedakan. Nah, kalau yang free cage ini pemberian obatnya bagaimana, terus pemberian vaksinnya apakah langsung tidak diberikan, nanti efeknya ke ayamnya nanti jadi bagaimana dan sebagainya. Jadi teman-teman dari sini atau yang bapak-bapak ataupun peternak, jika akan menghubungi Global Food Partner, bisa menghubungi kami. Saya Anom dan ini Fatin. Saya juga dari Fakultas Peternakan UGM selaku perwakilan dari Global Food Partners juga di sini. Jadi saya akan memberikan kontak ke panitia ya, mungkin ya gitu. Ya, setelah ini mohon Bapak Ibu kita mengambil posisi untuk foto bersama ya. Setelah foto bersama, silakan Bapak Ibu yang jika ingin langsung pulang dimohon untuk absen kembali ya. 1, 2, 3. Udah siap belum yang video ini? Sudah siap. Indonesia, Indonesia menuju. Ulang. Oh, ketika saya bilang Indonesia, bebas kandang baterai gitu aja ya. Oke, sip. Kompaknya harus keras nih. Indonesia, bebas kandang baterai. Yeay. Kok kurang kompak ya? Oh, sekali lagi nih, sekali lagi. Bonus nih buat Mbak videografer nih. Masa nggak disebut? Ya. Nggak usah pakai iya deh, tepuk tangan aja. Indonesia, bebas kandang baterai. Terima kasih Bapak Ibu. Nih, mohon maaf nih alay emang kita ini.